lagi ya. Kita masih dikasih kesehatan ya. Kali ini kita masuk ke segmen Tanya Ustadz Syam. Nah, Ustadz. Bu Ayu. Seperti biasa Bu Ayu kita nanya. akan mempunyai banyak pertanyaan. Dan Pak Ustadz pastinya menjawab. Insya Allah. Kalau Pak Ustadz nggak bisa jawab, Pak Ustadz boleh lambain tangan ke arah Iya. Nyerah gitu ya. Nyerah. Bercanda ya Pak Ustadz. Beda acara Seperti dong Bu biasa, Ayu. Kali ini kita akan membahas permasalahan anak muda-mudi zaman sekarang. Masalah kekinian. Masalah Kita kan kekinian. ngomongin ngebahas anak muda-mudi. Orang tua ngapain di sini? Bang ini salah, Bu Ayu bukan orang tua. Itu apa? Tapi apa Nas? Udah nggak muda lagi. Sisa, udah mendingan lu bawa acara aja nih sendiri. Jangan ngambek dong, Bu Ayu. Pak Ustadz, Jangan. kali ini ada yang pengen bertanya sama Pak Ustadz. Siapa tuh? Tepatnya bukan saya, karena Instagram. saya bukan anak muda. Instagram. Gak usah, Oh, nggak usah, nggak usah bukan. Pak Ustadz. Ini kita Ya. orang-orang deket kita aja Oh, dulu. iya. Tetangga kita nih yang ada di sebelah. Sahnas. Oh Katanya saya. pengen nanya sama Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz nih. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Syana. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Menurut Syana Saputra ya? salah dong. Itu ada pacarnya loh sebelah ibu Tuhan. Canda. Bu Ayu mancing-mancing ya. Dan Jadi begitu gini Pak Pak Ustadz. Kira-kira kalau menurut Pak Ustadz itu boleh nggak sih kalau misalnya nih kan sebagai perempuan ya. Kan belum menikah, jadi kan nggak salah untuk mencari laki-laki yang terbaik gitu kan. Nah salah nggak sih kalau misalnya kita punya pacar gitu terus pacarnya agak pelit gitu terus kita cari lagi yang terbaik kan kalau misalnya pacar aja pelit gimana kalau nanti udah nikah? Wah kan ngomongin lebih gue susah. tuh. Kamu apa nih? Kamu apa? Jangan mentang-mentang waktu itu aku ngajak kamu ke soto ya. Pelit. Kalau lu bukannya pelit, Apa? emang nggak keluar modal. Tapi kan Sahnasnya nggak sebut nama, ngapain Bapak Iya, tersinggung? iya. Mau merasa Masa ada sini, aduh. Apa Coba Pak Ustadz hubungannya? dijawab. Udah itu aja Nanas. Itu aja, gimana Boleh menurut nggak Pak sih, Ustadz? boleh nggak sih seorang perempuan tuh milih-milih pasangan untuk kedepannya Nah, untuk betul. menjadi suaminya, boleh nggak Iya. sih? Oh tentu boleh. Oh, tentu boleh, kata Ibu Tentu Haji. boleh. Boleh, sangat boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita yang duluan memperbaiki diri. Karena at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Dan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Baik. Maka dari itu kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri, maka Allah juga akan mengirimkan yang terbaik untuk kita. Oh, Jadi gitu. diawali dari diri sendiri. Iya, benar. Jangan juga mencari yang sempurna, sedangkan kita juga tidak sempurna. Sempurna, betul. Kita harus saling melihat, oh saya juga punya kekurangan. Introspeksi Mungkin diri, Pak Ustadz. ya introspeksi diri. Mungkin ketika saya menerima kekurangan orang lain, dia akan menyempurnakan saya akan menyempurnakan dia. Tuh, Nas gitu. Sebenarnya berarti kalau nyari lagi yang lain yang lebih baik nggak apa-apa ya Pak Nggak Ustadz ya. apa-apa. Namanya juga belum jodoh ya Pak Betul. Ustadz gitu. Dan percaya pasti Allah kasih yang terbaik Tapi buat ingat Syana. kata Rasulullah, boleh pilih hartanya, boleh pilih kecantikannya, boleh pilih dia keturunan raja darah biru. Tapi ingatlah, pilihlah yang bagus agamanya. Karena di antara semuanya itu agama mewakili semuanya. Nomor insya Allah. satu itu Nomor ya Pak satu. Ustadz ya. Nomor satu. Oh, paham Nas? Paham Pak Ustadz, terima kasih ya. Oke. Selanjutnya Bang Billy katanya pengen nanya. Bang Billy mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi misalkan Bang Billy punya pacar Pak Ustadz. Itu pacarnya sebelah. Susan sama Nggak usah misalnya. Enggak, ini soalnya Semua sudah tahu. ini soalnya pertanyaannya takut imbasnya beneran kena ke saya. Oh. Ini misalkan. Oh ya, Misalkan. kasusnya misalkan. Kasus ini misalkan. Ini serius nih ya? Ini serius nggak bercanda. Oh iya iya. Bang Billy punya pacar Pak Ustadz. Terus Bang Billy waktu itu pernah janji sama pacar Bang Billy, sayang nanti kita kalau misalkan tahun depan kalau aku ada rezeki, kita jalan-jalan ke luar negeri yuk. Udah dong, Bang Billy udah janji. Ketika berjalannya waktu, Bang Billy putus sama pacar Bang Billy. Terus Bang Billy harus nempatin janji Bang Billy atau enggak Pak Ustadz? Secara kan Bang Billy udah putus. Lah kan lu tadi udah jalan katanya mentu pacar. Ini nggak mudeng nih. Dia punya. Dengerin gue dulu. Bu Ayu, dengerin nih. Saya jelasin lagi. Bu Ayu, Bang Billy punya pacar. Selama pacaran Bang Billy berjalan terus. Terus Bang Billy janji sama pacar Bang Billy. Oh, ngajak Sayang, keluar negeri. sayang nanti kalau aku punya rezeki, Luar negeri. kita keluar negeri yuk. Kalau aku punya rezeki. Nah, berjalannya waktu, Bang Billy putus sama tuh cewek. Terus janji Bang Billy harus ditepatin atau ya udahlah, gue udah putus ini ngapain gue tepatin janjinya gitu. Lu tepatin tapi jangan keluar negeri. Kemana? Keluar rumah aja lu berdua. Jadi gimana Pak Ustadz? Oke gini,
Ini dalam Al-Quran yang namanya janji ini penting banget. Karena dalam Al-Quran banyak banget ayat tentang Al-Quran. Janji harus tepatin ya Pak Janji Ustadz. harus tepatin. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Tapatilah janji karena semua janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Janji adalah hutang. Lalu bagaimana dengan keadaan yang seperti tadi? Ada memang sebenarnya janji-janji yang boleh tidak ditepati. Contoh, janji ingin bermaksiat. Kalau besok gue janji deh, gue yang traktir minum alkohol misalnya, minum khamar misalnya, itu boleh nggak ditepati karena itu mengandung maksiat. Masa minum khamar janji Tidak baik, nggak ya, baik, Ustaz. nggak baik. Janji-janji yang nggak baik wajib untuk diingkari. Janji-janji yang nggak baik itu boleh diingkari atau wajib untuk diingkari. Nah, bagaimana dengan kasus Bang Billy? Tergantung mantannya. Masih mau nggak dia? Masih sering nanya-nanyain nggak dia tentang janji? Kalau misalkan dia nggak nanyain tentang janji Bang Billy gimana? Ya Tapi udah kan Bang Billy kita- juga lupain aja ya. Udahlah, gue udah putus ini sama cewek gue. Tapi dia nggak tahu hatinya kan? Siapa tahu dia belum ikhlas gimana? Nah, Belum, dia mendingan masih Ustadz- mengharapkan. Dia gitu ya? masih mengharapkan. Kalau dia masih mengharapkan, Bang Billy yang dosa ya? Iya, karena yang memberikan janji Bang Billy. Gue tahu nih lu janji sama Innal siapa? ahda kana mas'ula. Gue tahu lu Siapa? janji sama Sama siapa? siapa? Dia sama Syanas kan? Nas masih mau kalau diajak Bukan. liburan sama Bang Billy. Gak pernah ngajak liburan. Nggak pernah. Gak pernah dulu dia belum jadi Iya, apa Bang. sekarang. Kamu perasaan janji ke semuanya deh mau Ah. ngajak liburan ke luar negeri. Kamu kayak gitu, kemarin kan kayak gitu. Enggak, aku nggak ngajak kamu ke luar negeri waktu itu janjinya Terus ngajaknya kemana dong? serengseng. Oke, tadi udah Bang Billy udah jelas ya. Daripada berantem mending nanya Iya, aja. itu Susan mau nanya nggak? Susan Mami cantik. mau banget ya Allah. Ya udah terus nanya, Ustadz. nanya sayang. Susan mau nanya nih. Gimana caranya ngilangin rasa bete kalau misalnya orang yang lagi dekat sama kita ini keinget mantannya terus, Pak Ustadz. Jangan kemana-mana Pak. Soalnya ini nasihat buat Bapak. Pak Ustadz coba baik ya. Pas banget sih Billy ya. Pas banget nanya Kenal ini. lu Bill. Ini kok pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga nyambung Bagus semua ya. Pak Ustadz, namanya juga anak muda zaman sekarang Pak Ustadz. Nyambung loh. Bagaimana? Bapak silakan dijawab, Pak Ustadz. Bagaimana caranya ngilangin rasa bete ketika dia masih inget-inget mantan? Sabar aja. Sabar. Yang namanya seseorang itu pasti punya masa lalu. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Tapi ingat, orang yang paling baik bukanlah orang yang masa lalunya baik. Tapi orang yang paling baik adalah ketika orang itu mampu merubah dirinya. Mungkin dia punya masa lalu yang buruk, tapi siapa tahu Allah memberikan hidayah, dia menjadi orang yang terbaik ke depannya. Atau bisa jadi orang yang dulunya baik, ke depannya dia bisa menjadi buruk. Kita tidak tahu. Kita harus bersabar dengan seseorang. Yang paling penting adalah selalu memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dan jangan pernah mengumbar janji jika tidak bisa menepatinya. Oh gitu Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz kadang kan orang ada yang bilang sabar kan tapi ada batasnya gitu Pak Sabar Ustadz. itu kesabaran Gitu. tidak ada batasnya. Oh, jadi salah tuh Manusianya ya? yang terbatas. Oh. Kesabaran sendiri tidak ada batasnya. Yang terbatas Oh, gitu. adalah manusianya. Manusianya. Karena makanya sabar ini tidak mudah. Makanya sabar ini besar pahalanya karena memang tidak mudah. Wabasyiris sabirin. Berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Sabar ini Allah sendiri yang akan balas pahalanya. Oh gitu, mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang Amin. sabar ya. Insyaallah. Amin. Oke deh, Susan, Bang Billy, Nana sudah puas ya pertanyaannya ya. Sudah dijawab udah ya. tahu. Intinya harus saling introspeksi diri, jadi Introspeksi orang diri. yang lebih baik lagi ya Pak Ustadz. Amin. Makasih banyak ya Pak Ustadz Makasih, ya, Bu Ayu. udah berbagi informasi sama kita semua. Besok kita ketemu lagi ya di Tanya Ustadz Syam. Assalamualaikum. Kali ini ada Indah Nefertari. لأجاريهم كل تظاهر ما فيهم فبدأت شخص آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك أستغنى فوجدت أني خاسر فتلك مزاحي لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه
buruk, tapi siapa tahu Allah memberikan hidayah, dia menjadi orang yang terbaik ke depannya. Atau bisa jadi orang yang dulunya baik, ke depannya dia bisa menjadi buruk. Kita tidak tahu. Kita harus bersabar dengan seseorang. Yang paling penting adalah selalu memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dan jangan pernah mengumbar janji jika tidak bisa menepatinya. Oh gitu Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz kadang kan orang ada yang bilang sabar kan, tapi ada batasnya gitu Pak Sabar Ustadz. itu, kesabaran Gitu. tidak ada batasnya. Oh, jadi salah tuh Manusianya ya? yang terbatas. Oh. Kesabaran sendiri tidak ada batasnya. Yang terbatas Oh, adalah gitu. manusianya. Manusianya. Karena makanya sabar ini tidak mudah. Makanya sabar ini besar pahalanya karena memang tidak mudah. Wabasyiris sabirin. Berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Sabar ini Allah sendiri yang akan balas pahalanya. Oh gitu, mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang Amin. sabar ya. Insyaallah. Amin. Oke deh, Susan, Bang Billy, Nana sudah puas ya pertanyaannya ya? Sudah dijawab udah ya. tahu. Intinya harus saling introspeksi diri, jadi Introspeksi orang diri. yang lebih baik lagi ya Pak Ustadz. Amin. Makasih banyak ya Pak Ustadz Makasih, ya, Bu Ayu. udah berbagi informasi sama kita semua. Besok kita ketemu lagi ya di Tanya Ustadz Syah. Assalamualaikum. Kali ini ada Indah Nefertari. لأجاريهم كل تظاهر ما فيهم فبدأت شخص آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن غنى فوجدت أني خاسر فتلك مزاح. Misalkan Bang Billy punya pacar Pak Ustadz. Itu pacarnya sebelah. Susan sama Nggak usah ini. misalnya, nggak usah misalnya. Enggak, ini soalnya Semua sudah tahu. ini soalnya pertanyaannya takut imbasnya beneran kena ke saya. Oh. Ini misalkan. Oh ya, Misalkan. kasusnya misalkan. Kasus ini misalkan. Ini serius nih ya? Ini serius nggak bercanda. Oh iya iya. Bang Billy punya pacar Pak Ustadz. Terus Bang Billy waktu itu pernah janji sama pacar Bang Billy, sayang nanti kita kalau misalkan tahun depan kalau aku ada rezeki, kita jalan-jalan ke luar negeri yuk. Udah dong, Bang Billy udah janji. Ketika berjalannya waktu, Bang Billy putus sama pacar Bang Billy. Terus Bang Billy harus nempatin janji Bang Billy atau enggak Pak Ustadz? Secara kan Bang Billy udah putus. Lah kan lu tadi udah jalan katanya mentu pacar. Ini nggak mudeng nih. Dewi, dengerin gue dulu. Bu Ayu, dengerin nih. Saya jelasin lagi. Bu Ayu, Ibu-ibu. Bang Billy Iya, punya iya. pacar. Selama pacaran Bang Billy berjalan terus. Terus Bang Billy janji sama pacar Bang Billy. Oh, ngajak keluar negeri. Sayang, nanti kalau aku punya rezeki, Luar negeri. kita keluar negeri yuk. Kalau aku punya rezeki. Nah, berjalannya waktu, Bang Billy putus sama tuh cewek. Terus janji Bang Billy harus ditepatin atau ya udahlah, gue udah putus ini ngapain gue tepatin janjinya gitu. Lu tepatin tapi jangan keluar negeri. Gimana? Keluar rumah aja lu berdua. Jadi gimana Pak Ustadz? Oke gini di dalam Al-Quran yang namanya janji ini penting banget. Karena dalam Al-Quran banyak banget ayat tentang Al-Quran. Janji harus tepatin ya Pak Janji Ustadz. harus dipatin. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Tapatilah janji karena semua janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Janji adalah hutang. Lalu bagaimana dengan keadaan yang seperti tadi? Ada memang sebenarnya janji-janji yang boleh tidak ditepati. Contoh, janji ingin bermaksiat. Kalau besok gue janji deh, gue yang traktir minum alkohol misalnya, minum khamar misalnya, itu boleh nggak ditepati karena itu mengandung maksiat. Masa minum khamar Tidak janjian baik nggak ya, Pak baik, Ustadz. nggak baik. Janji-janji yang nggak baik wajib untuk diingkari. Janji-janji yang nggak baik itu boleh diingkari atau wajib untuk diingkari. Nah, bagaimana dengan kasus Bang Billy? Tergantung mantannya. Gitu kan. Nah, salah nggak sih kalau misalnya kita punya pacar gitu terus pacarnya agak pelit gitu terus kita cari lagi yang terbaik kan kalau misalnya pacaran aja pelit gimana kalau nanti udah nikah? Wah, kan ngomongin lebih gue susah. tuh. Gue apa nih? Gue mau jangan mentang-mentang waktu itu aku ngajak kamu ke soto ya. Kamu pelit. Kalau lu bukannya pelit, Apa? emang gak keluar modal. Tapi kan Syahnaznya nggak sebut nama, ngapain bapak Iya, tersinggung? iya. mau Masa mendengar ada sini? Aduh. Apa Coba Pak Ustadz nanya? dijawab. Udah itu aja Nanas. Itu aja gimana Boleh nggak sih, Ustaz? boleh nggak sih seorang perempuan tuh milih-milih pasangan untuk kedepannya Nah, untuk betul. menjadi suaminya, boleh nggak sih? Oh tentu boleh. Oh, tentu boleh, kata Ibu Tentu Haji. boleh. Boleh, sangat boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita yang duluan memperbaiki diri. Karena at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik.
Dan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Maka dari itu kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri, maka Allah juga akan mengirimkan yang terbaik untuk kita. Itu jadi diawali dari diri sendiri. Iya, benar. Jangan juga mencari yang sempurna, sedangkan kita juga tidak sempurna. Betul. Kita harus saling melihat, oh saya juga punya kekurangan. Introspeksi Mungkin diri, Pak ya Ustadz. introspeksi diri. Mungkin ketika saya menerima kekurangan orang lain, dia akan menyempurnakan saya akan menyempurnakan dia. Tuh, Nas gitu. Sebenarnya berarti kalau nyari lagi yang lain yang lebih baik nggak apa-apa ya Pak Nggak Ustadz ya. apa-apa. Namanya juga belum jodoh ya Pak Betul. Ustadz gitu. Dan percaya pasti Allah kasih yang terbaik Tapi buat ingat sana. kata Rasulullah, boleh pilih hartanya, boleh pilih kecantikannya, boleh pilih dia keturunan raja darah biru. Tapi ingatlah, pilihlah yang bagus agamanya. Karena di antara semuanya itu agama mewakili semuanya. Nomor insya Allah. satu itu Nomor ya Pak satu. Ustadz ya. Nomor satu. Oh, paham Nas? Paham Pak Ustadz, terima kasih ya. Oke. Selanjutnya Bang Billy katanya pengen nanya. Bang Billy mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ngumpul lagi ya. Kita masih dikasih kesehatan ya. Kali ini kita masuk ke segmen Tanya Ustadzah. Nah, Pak Ustadz, Bu Ayu, seperti biasa Bu Ayu kita nanya. akan mempunyai banyak pertanyaan. Dan Pak Ustadz pastinya menjawab. Insya Kalau Allah. Pak Ustadz nggak bisa jawab, Pak Ustadz boleh lambain tangan ke arah Oh iya, kamera. gitu ya. Nyerah gitu ya, nyerah. Bercanda ya Pak Ustadz. Beda acara Seperti dong, Bu biasa, Ayu. Kali ini kita akan membahas permasalahan anak muda-mudi zaman sekarang. Masalah kekinian. Masalah kita kan kekinian. ngomongin ngebahas anak muda-mudi. Orang tua ngapain di sini? Dan ini salah, Bu Ayu bukan orang tua. Itu apa? Tapi apa Nas? Udah nggak muda lagi. Sisa, udah mendingan lu bawa acara aja nih sendiri. Jangan ngambek Ribet dong, Bu banget. Ayu. Pak Ustadz, Jangan. kali ini ada yang pengen bertanya sama Pak Ustadz. Siapa tuh? Tepatnya bukan saya, karena Instagram. saya bukan anak muda. Instagram. Gak usah, Oh, Pak. nggak usah, Nggak usah bukan. Pak Ustadz, ini kita Ya. orang-orang deket kita aja Oh, dulu. iya. Tetangga kita nih yang ada di sebelah. Syahnaz. Oh Katanya saya. pengen nanya sama Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz nih. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Syana. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Menurut Siana Saputra ya? salah dong. Itu ada pacarnya loh di sebelah ibu Tuhan. Canda. Bu Ayu mancing-mancing ya. Dan Jadi begitu, gini Pak Pak Ustadz. Kira-kira kalau menurut Pak Ustadz itu boleh nggak sih kalau misalnya nih kan sebagai perempuan ya, kan belum menikah, jadi kan nggak salah untuk mencari laki-laki yang terbaik. Masih mau nggak dia? Masih sering nanya-nanyain nggak dia tentang janji? Kalau misalkan dia nanyain tentang janji Bang Billy gimana? Ya Tapi udah kan Bang Billy kita- juga lupain aja ya. Udahlah, gua udah putus ini sama cewek gua Tapi gitu. dia nggak tahu hatinya kan? Siapa tahu dia belum ikhlas gimana? Nah, Belum Dia mendingan lu masih kan- mengharapkan Dia gitu ya? masih mengharapkan. Kalau dia masih mengharapkan Bang Billy yang dosa ya? Iya, karena yang memberikan janji Bang Billy. Gue tahu nih lu janji sama siapa ya? Ada karena masula. Gue tahu lu Siapa? janji sama Sama siapa? siapa? Ini sama Syanas kan? Nas masih mau kalau diajak Bukan. liburan sama Bang Billy. Nggak pernah ngajak liburan. Oh, nggak pernah? Gak pernah dulu dia belum jadi Iya, apa Bang. sekarang. Kamu perasaan janji ke semuanya deh mau Ah. ngajak liburan ke luar negeri. Kamu kayak gitu, mantan kayak gitu. Enggak, aku nggak ngajak kamu ke luar negeri waktu itu janjinya Terus ngajaknya kemana dong? serengseng. Ya Oke, tadi udah Bang Billy udah jelas ya. Daripada berantem mending nanya Iya, aja. itu Susan mau nanya nggak? Susan Ih, cantik. mau banget ya Allah. Ya udah terus nanya, nanya sayang. Susan mau nanya nih. Gimana caranya ngilangin rasa bete kalau misalnya orang yang lagi dekat sama kita ini keinget mantannya terus, Pak Ustadz. Jangan kemana-mana Pak. Soalnya ini nasihat buat Bapak. Pak Ustadz coba baik ya. Pas banget sih Billy ya. Pas banget nanya Tenang ini. lu Bill. Ini kok pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga nyambung Bagus semua ya. Pak Ustadz, namanya juga anak muda zaman sekarang Pak Ustadz. Nyambung loh. Bagaimana? Monggo, silakan dijawab, Pak Ustadz. Bagaimana caranya ngilangin rasa bete ketika dia masih inget-inget mantan? Sabar aja. Sabar. Yang namanya seseorang itu pasti punya masa lalu. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Tapi ingat, orang yang paling baik bukanlah orang yang masa lalunya baik. Tapi orang yang paling baik adalah ketika orang itu mampu merubah dirinya. Mungkin dia punya masa lalu